Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pintar, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Selamat menonton. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Fitria Dewi Sulistiono. Hari ini saya akan sedikit membahas mengenai bioteknologi. Nah, tapi hanya pengantarnya saja, pengantar bioteknologi. Teman-teman di sini pasti sudah pernah dengar kata bioteknologi, karena bioteknologi sudah pernah disinggung di SMP, kalau nggak salah SMP kelas 3 dan SMA pun sudah ada. Jadi di sini hanya mengulang kembali. Nah, apa itu bioteknologi? Jadi bioteknologi kita tahu berasal dari dua suku kata, yaitu bio dan teknologi. Kalau bio artinya adalah makhluk hidup, sedangkan teknologi ini adalah pembaharuan. Jadi secara keseluruhan bioteknologi adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup maupun produk dari makhluk hidup itu sendiri untuk skala proses produksi dalam menghasilkan barang atau jasa. Nah, hasil akhirnya di sini adalah berupa barang atau jasa ya, dan yang kita manfaatkan adalah makhluk hidup ataupun produk yang dihasilkan dari makhluk hidup sendiri. Nah, apa sih makhluk hidup yang sering dimanfaatkan dalam bioteknologi? Yaitu adalah biasanya virus, bakteri, fungi, dan sebagainya. Jadi virus, bakteri, fungi ini kan kita tahu masuk dalam bidang kajian sendiri, yaitu mikrobiologi atau mikroorganisme. Jadi bioteknologi biasanya erat kaitannya dengan bidang, yaitu dengan bidang mikrobiologi. Nah, ada beberapa versi lain gitu ya, arti dari bioteknologi itu arti tadi yang secara keseluruhan. Nah, untuk versi akademis, pengertian bioteknologi adalah penerapan penemuan biologi untuk proses produksi organisme yang bermanfaat gitu ya. Kemudian untuk skala industri, artinya adalah biologi untuk melayani manusia dengan menghasilkan barang dan jasa. Dan untuk versi bisnis gitu ya, yaitu making money with biology gitu ya. Jadi menghasilkan uang dengan biologi, itu adalah bioteknologi. Nah, jadi secara keseluruhan bioteknologi itu ada 3 kata kunci, yaitu temuan biologi gitu ya, kemudian menghasilkan barang dan jasa, dan dikomersilkan gitu ya, atau dijual. Itu adalah bioteknologi. Nah, kenapa sih bioteknologi saat ini menjadi penting gitu ya? Karena ternyata setelah dikaji lebih dalam gitu, setelah dipelajari lebih lanjut, bioteknologi itu sangat luas manfaatnya. Dalam bidang apa? Yang pertama adalah dalam bidang farmasi. Biasanya yang paling umum atau yang sudah digunakan adalah untuk pembuatan insulin. Kemudian di bidang industri, yaitu adalah untuk memproduksi enzim. Nah, enzim yang paling besar kita tahu yang paling bermanfaat, paling banyak digunakan adalah enzim protease. Nah, nanti juga di video selanjutnya saya akan kaji juga terkait produksi enzimnya. Kemudian di bidang yang ketiga, yaitu bidang pertanian. Ini bioteknologi digunakan sebagai menghasilkan tanaman. Tanamannya seperti apa? Tanaman yang tahan kering, tahan hama, sehingga faktor cuaca itu menjadi sangat kecil gitu resikonya. Nah, bisa dimanfaatkan dengan bioteknologi ini. Kemudian di keempat, yaitu dalam bidang kedokteran, ini bisa digunakan dalam proses terapi gen, produksi antibiotik gitu ya. Kemudian dalam bidang bioscience ya ke depannya. Nah, ada juga dalam peluang agrobisnis. Ini sebenarnya agrobisnis itu bagian dari pertanian. Jadi banyak ya teman-teman, dalam semua aspek bidang sebenarnya bioteknologi ini digunakan. Nah, bioteknologi sendiri dibagi menjadi 2 macam atau 2 tingkatan. Ada yang disebut dengan bioteknologi sederhana atau konvensional, dan yang kedua adalah bioteknologi modern. Bedanya apa? Bedanya kalau untuk bioteknologi sederhana atau konvensional ini biasanya menggunakan mikroba, artinya masih menggunakan mikroba secara keseluruhan gitu ya.
contohnya dalam proses apa? Contohnya dalam pembuatan tempe atau bir, kemudian keju gitu ya. Jadi kita memanfaatkannya benar-benar mikroba secara utuh. Sedangkan kalau bioteknologi modern ini sebenarnya pemanfaatannya adalah bukan makhluk hidup mikrobanya, tapi lebih spesifik ke bagian gen atau DNA dari mikroba itu. Jadi contohnya adalah dalam rekayasa genetika. Ini adalah contoh untuk bioteknologi yang modern. Ada juga perpaduan antara bioteknologi modern dengan bioteknologi sederhana gitu ya. Pemanfaatannya digabung ini dalam proses kultur jaringan tumbuhan. Jadi kultur jaringan tumbuhan itu adalah salah satu metode dengan pemanfaatan bioteknologi yang sederhana dan yang modern. Nah, bagaimana kebermanfaatan bioteknologi ini diciptakan? Tadi kan kita sudah singgung kalau hasil akhir dari bioteknologi adalah barang dan jasa. Nah, bagaimana barang dan jasa ini bisa diciptakan di bioteknologi? Jadi sederhananya memang yang kita perlukan adalah organismenya. Jadi biologinya tadi. Organismenya itu kita bisa ambil gitu ya. Awalnya diisolasi dari alam, diambil dari alam, kemudian setelah diisolasi kita dimodifikasi, dikultur dulu di dalam lab, kemudian dimodifikasi pertumbuhannya secara in vitro. In vitro ini artinya adalah masuk skala lab. Kemudian kalau memang sudah berhasil skala lab, sudah bisa ditumbuhkan, lalu kita modifikasi molekulernya. Nah, kalau kita mau lanjut ke tingkat yang modern, otomatis yang kita perlukan adalah molekuler. Artinya di sini adalah DNA dan RNA ataupun gennya. Jadi kita hasilnya ataupun tahapan selanjutnya adalah modifikasi molekuler. Produknya, contoh produknya di sini adalah misalkan ada obat, vitamin, enzim, itu kan bagian dari metabolisme mikroorganisme. Nah, kemudian kalau jasa juga ini contohnya adalah kit diagnostik gitu ya. Jadi berupa kit di bidang kesehatan. Jadi kita mau cek sesuatu, taruh di kit itu, kemudian hasilnya keluar. Itu pun bagian dari bioteknologi. Kemudian contoh lainnya berupa jasa adalah pemuliaan tanaman. Jadi kita menghasilkan tanaman yang baik yang kita butuhkan itu berdasarkan teknologi gitu ya, pemanfaatan. Nah, kapan sih bioteknologi ini sudah mulai ada gitu ya? Jadi sejarah perkembangan bioteknologi ini dimulai dari abad 19, yaitu tepatnya tahun 1917. Jadi yang memperkenalkan istilah bioteknologi di sini adalah Carl Elicke gitu ya. Nah, kemudian dilanjut gitu ya penemuannya oleh Alexander Fleming ini di tahun 1943 dengan berhasil menemukan antibiotik yang namanya penisilin dari Penicillium notatum. Ya, kemudian dilanjut lagi yaitu ke bidang itu, kalau untuk penisilin masuk dari bioteknologi yang konvensional. Nah, kapan sih bioteknologi modern itu ada? Ini pada tahun 55 pada saat Watson and Crick ini berhasil menentukan struktur DNA. Jadi Watson and Crick adalah orang yang menentukan struktur DNA yaitu berupa double helix gitu ya. Itu awal muasalnya bioteknologi modern. Kemudian berkembang kembali di tahun 70-an, yaitu pertama kali enzim retriksi dihasilkan. Kita tahu kalau enzim retriksi itu adalah enzim untuk memotong DNA. Nah ya, jadi teman-teman kalau untuk yang modern ini kan aplikasinya adalah genetika gitu ya, molekuler. Nah, otomatis semua prosesnya yang terjadi di dalam bioteknologi modern ini adalah menggunakan enzim. Nah, salah satu enzimnya adalah enzim retriksi. Retriksi ini adalah enzim untuk memotong DNA-nya. Nah, itu ditemukan pertama kali tahun 70 gitu. Bang terus sampai sekarang. Nah, ada istilah DNA rekombinan ini di tahun 73 oleh Boyer dan Cohen gitu ya. Kemudian tahun 75 ini menjabarkan proses antibodi monoklonal. Jadi ada istilah antibodi monoklonal. Kemudian nah, kapan sih selanjutnya gen insulin gitu ya, atau gen penyandi insulin untuk proses pengobatan insulin penyakit diabetes ini pertama kali ditemukan tahun 78. Jadi menghasilkan insulin manusia dari E. coli. Jadi kita memanfaatkan
E. coli gitu ya, bakteri E. coli untuk menghasilkan enzim insulin yang bisa digunakan untuk mengobati diabetes. Di bioteknologi pertama kali itu tahun 81. Jadi pertama kalinya kit diagnostik gitu ya, diagnostik berdasarkan antibody. Jadi kita bisa ngecek antibody seseorang dengan menggunakan kit itu, dan kita tahu dia mempunyai penyakit apa. Ini tahun 81 dipakai di Amerika Serikat. Berkembang lagi pemanfaatan bioteknologi dalam vaksin gitu ya, vaksin atau imunisasi gitu. Jadi vaksin pertama kali diberikan pada hewan dengan teknologi DNA rekombinan gitu ya, hasil rekayasa genetika itu tahun 82 dia aplikasikan di Eropa. Kemudian di bidang tanaman gitu ya, pertanian ini pertama kali tahun 83. Jadi tahun 83 menghasilkan plasmid TI gitu ya, hasil rekayasa genetika dipakai untuk transformasi tanaman, jadi untuk bidang pertanian. Kemudian di tahun 88 ini kita kenal istilah PCR atau metode polymerase chain reaction, itu dipublikasikan tahun 90-an, yaitu 90 awal Amerika Serikat telah menyetujui terapi gen gitu ya, terapi gen somatik pada manusia. Nah itu untuk mulai modern sampai 97 kita tahu ada istilah cloning gitu ya teman-teman, atau memperbanyak gitu. Cloning atau memperbanyak ini pertama kali dilakukan pada hewan, yaitu domba, yang kita sebut sebagai domba Dolly. Ini terjadi pada tahun 97. Itu masih bagian dari bioteknologi. Kemudian di tahun 2000 di Indonesia ini ada pro kontra terkait tanaman transgenik gitu ya, kapas transgenik di Sulawesi Selatan. Jadi aplikasi bioteknologi pertanian di Indonesia itu sudah mulai ada tahun 2000 itu ya, dan sampai saat ini di tahun 2020 tahun yang mendatang ini kita masih tetap kita tahu kalau tanaman transgenik itu sudah banyak di Indonesia gitu ya. Salah satu contohnya, kalau sederhananya gini teman-teman tahu, contohnya tanaman kurma. Kalau dulu kita tahu tanaman kurma itu hanya ada di negeri Arab gitu ya, yang gersang. Nah kita tahu ternyata sekarang di Indonesia juga banyak gitu ya tanaman kurma dan bisa tumbuh di Indonesia. Secara logika kita iklimnya berbeda gitu ya dengan tanaman kurma yang di sana. Kok bisa tumbuh? Ya salah satunya jawabannya adalah karena tanaman atau bibit kurma yang ada sekarang itu telah dimodifikasi dengan bantuan bioteknologi, sehingga dia bisa tumbuh di berbagai tempat, salah satunya di Indonesia gitu. Itu ya contoh kasus bioteknologi dan aplikasinya di Indonesia. Nah, apa saja sih ilmu yang mendukung bioteknologi? Kalau tadi saya sudah singgung, mikrobiologi itu sudah pasti ya, karena memang biologinya atau makhluk hidup yang digunakannya adalah biasanya berasal dari mikroorganisme. Kemudian ilmu yang berkaitan lainnya ada kimia, biokimia, biologi molekuler, kemudian genetika, dan sama sekarang gitu ya, karena teknologinya ini sudah berkaitan dengan komputer, aplikasi, jadi kita pasti memanfaatkan ilmu komputer juga.